YouTube itu bukan media pers. YouTube itu hitungannya media sosial ya. Jadi dia bukan produk pers. Walaupun mungkin yang ditampilkan adalah berita ya yang dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan yang memang ada hubungannya dengan kegiatan jurnalistik. Persyaratan administrasinya, kemudian setelah dianggap memenuhi persyaratan, kemudian akan diikutkan dalam pelatihan ya 1 hari. Pelatihan itu pertama pengenalan tentang peraturan dasar peraturan rumah tangga dari organisasi. PWI itu isinya apa aja, hak dan kewajiban anggota itu apa aja ya, hak dan kewajiban pengurus itu apa aja, itu nanti dijelaskan di sana. Kemudian juga nanti kita akan mendapatkan pelatihan mengenai undang-undang pers, undang-undang ITE ya, kemudian juga bagaimana cara menulis tentang PPRA. PPRA itu pedoman penulisan ramah anak. Jadi aturan-aturan tentang penulisan yang terkait dengan anak-anak ya, khususnya yang menjadi korban persoalan-persoalan hukum itu ada aturannya. Jadi tidak boleh sembarangan dalam menulis pemberitaan tentang anak-anak, khususnya anak-anak di bawah umur. Kemudian juga ada pembelajaran tentang pedoman media cyber ya, banyak yang bisa dipelajari. Setelah itu kode etik juga ya, kode etik juga dipelajari. Setelah itu ya ada semacam ujian berupa penulisan, entah itu menulis feature, menulis berita dan segala macamnya. Kalau syarat-syarat itu semua sudah terpenuhi dan dia dianggap bisa bergabung, maka dia akan mendapatkan kartu keanggotaan. Nggak pasti ya. Jadi kalau kita begitu ada permintaan untuk bisa untuk menjadi anggota, biasanya kalau sudah jumlahnya udah ada 30 sampai 35 orang baru kita buka pelatihannya. Kode etik jurnalistik itu adalah salah satu panduan ya. Kode etik itu panduan bagi teman-teman wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Jadi ada 11 pasal yang harus mereka tahu dan pahami apa aja sih isinya ya. Salah satunya misalnya wartawan itu nggak boleh memeras ya. Kalau misalnya sampai ketahuan memeras ya pasti akan ada hukumannya, akan ada sanksinya, baik hukuman secara organisasi maupun pidananya ya. Kemudian juga harus paham betul dari kode etik itu, misalnya bagaimana sih menulis sebuah pemberitaan, bagaimana hak jawab itu harus dilakukan, kemudian juga bagaimana melindungi narasumber, itu ada semua ya. Jadi di kode etik itu sudah cukup lengkap begitu. Itu yang harus dipahami betul dan dihayati betul oleh setiap wartawan. Jadi kalau misalnya ada yang memeras-meras ya itu berarti bukan wartawan gitu aja. Itu oknum berarti gitu. YouTube itu bukan media pers. YouTube itu hitungannya media sosial ya. Jadi dia bukan produk pers. Walaupun mungkin yang ditampilkan adalah berita ya yang dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan yang memang ada hubungannya dengan kegiatan jurnalistik. Tapi pada saat dia ditampilkan di platform YouTube, maka dia bukan produk pers namanya ya. Kalau bukan produk pers berarti dia bukan wartawan ya. Dia bukan wartawan yang kemudian mendapatkan hak khusus lah dalam tanda kutip yang dilindungi oleh undang-undang pers gitu. Tapi kalau YouTube karena dia media sosial, ketika terjadi persoalan maka dia akan berhubungan atau akan dilarikan ke undang-undang ITE atau langsung juga bisa ke undang-undang KUHP pidana ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan produk pers ya undang-undangnya yang dipakai undang-undang pers nomor 11 tahun 99. Misalnya mau memanfaatkan YouTube ya, itu bisa saja digunakan kalau dia nempel di perusahaan pers. Tapi kalau dia tidak menempel di perusahaan pers, maka produknya itu bukan produk pers. Ya, jadi misalnya saya nih, saya bekerja di Forum Terkini News ID, ya memang itu perusahaan pers ya. Kita punya juga channel YouTube-nya. Jadi berita-berita yang kita buat di web kita di Forum Terkini News ID, kemudian kita kita produksi juga untuk saluran channel YouTube-nya. Karena ini adalah bagian dari upaya media kita untuk juga menampilkan hasil karyanya melalui platform YouTube. Tapi dia menempel, ya dia menempel erat dengan perusahaan kita, gitu, perusahaan pers. Jadi
dia tidak boleh lari dari sana gitu ya. Jadi apa yang ditampilkan oleh YouTube ya, produk-produk kita itu ada juga di web kita gitu. Jadi dia saling melengkapi begitu. Bukan diproduksi sendiri kemudian keluar dari platform online kita. Gitu. Memang mengaku wartawan, kemudian kita bekerja di perusahaan pers ya, media pers yang dibuktikan oleh badan hukum bahwa PT, yayasan atau koperasi yang memang bergerak di bidang pers, maka dia boleh mendaftar sebagai atau bergabung menjadi anggota PWI. Kalau dia tidak bisa melengkapi persyaratan medianya dengan akte notaris berbentuk perusahaan pers, maka dia tidak bisa bergabung. Enggak sih, ya sangat dong, sangat karena itu haram buat kita ya, haram buat kita. Jika ada yang ketahuan ya sudah pasti sanksi berat bakal diterima oleh wartawan yang bersangkutan. Jelas sosialisasi tentang kode etik jurnalistik, sosialisasi tentang undang-undang pers itu kerap kita lakukan ya ke instansi-instansi pemerintah ya, kepada stakeholder lainnya. Maksudnya apa? Supaya mereka juga tahu ya, instansi-instansi dan juga masyarakat lainnya juga tahu bahwa ini loh, oh wartawan itu ada kode etiknya, kalau dia melanggar ini ada sanksinya gitu. Jadi masyarakat juga bisa tahu dan bisa paham mana membedakan wartawan yang sungguhan, mana wartawan yang cuma sekedar mengaku wartawan, atau orang bilang istilahnya wartawan abal-abal gitu ya. Jadi ini juga banyak ya. Jadi ini yang harus diketahui oleh masyarakat gitu. Bagaimana sih wartawan yang asli itu seperti apa sih? Gitu. Ya sebenarnya sih nggak perlu takut ya. Buat apa takut gitu? Kan pers juga manusia biasa gitu. Ya kalau dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar misalnya, atau dia tidak melakukan hal-hal yang memang merugikan masyarakat, kenapa harus takut gitu ya? Karena wartawan itu pada dasarnya adalah tugasnya adalah kritik sosial ya, jadi kritik sosial. Jadi bukan kemudian wartawan itu harus ditakuti gitu. Justru bagi masyarakat yang merasa dirugikan baik oleh instansi pemerintah maupun apapun ya, yang merasa dirinya menerima atau mengalami kerugian ya, apalagi terkait dengan misalnya ada pemerasan seperti yang tadi ditanyakan, silakan aja gitu dilaporkan gitu. Jadi tidak perlu takut, justru wartawan itu kalau bisa malah dirangkul, ditemenin gitu, jangan kemudian takut gitu. Kalau program yang saat ini sedang kita jalankan adalah ya, selain merekrut anggota baru, itu adalah kita juga mensosialisasikan yang namanya uji kompetensi wartawan atau UKW ya. Jadi UKW itu sekarang banyak diminta oleh teman-teman wartawan. Tujuannya apa? Ya untuk mendapatkan sertifikat kewartawanan ya, yang diakui oleh Dewan Pers. Itu yang saat ini sedang kita gencarkan. Kalau uji kompetensi itu pada prinsipnya adalah refleksi ya dari hasil kerja yang sehari-hari kita jalankan. Jadi apapun bidang tugas yang melekat pada wartawan itu, entah itu dia wartawan olahraga, wartawan politik, wartawan ekonomi, wartawan sosial budaya, wartawan luar negeri, wartawan teknologi ya, itu nggak ada masalah gitu, karena itu merupakan refleksi kerja aja. Jadi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kalau wartawan itu pada dasarnya kan tugasnya sama ya, mencari berita ya, mengolah berita ya, menulis berita gitu kan, tugasnya sama, entah itu wartawan politik, ekonomi, sosial budaya, olahraga, sama gitu. Nah ini yang direfleksikan dalam bentuk ujian ya. Jadi tidak harus khawatir mentang-mentang saya wartawan olahraga kemudian saya tidak bisa mengikuti ujian itu, enggak gitu, karena semuanya sama gitu. Karena yang paling penting adalah bagaimana memahami kerja dari wartawan itu, kemudian memahami tentang kode etik, memahami tentang undang-undang pers, dan memahami bagaimana cara menulis yang baik, dan juga bagaimana cara berbicara, melakukan interview atau wawancara dengan narasumber gitu ya. Pasti ada, tidak semuanya kemudian setiap kali uji kompetensi itu lulus 100%. Ada juga yang lulus 100% ya, tapi biasanya dalam setiap kali uji kompetensi ada aja yang nggak lulus. Resiko jadi wartawan ya seperti itu, kita kerja 24 jam ya, apalagi sekarang media online ya. Kalau dulu waktu zamannya masih cetak itu ada deadline-nya, jam 11 malam misalnya harus sudah selesai, setelah itu ya udah. Kalau sekarang kan online 24 jam ya, jadi ketika kita ada tugas, ada panggilan tugas waktu-waktu ya kita harus siap gitu ya. Itu resiko menjadi wartawan, kerjanya itu 24 jam ya, jadi tidak mengenal waktu
Itu tugas utama dari wartawan. Karena tugas kita adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat gitu kan. Informasi itu tidak pernah putus selama 24 jam. Kalau saya kan di bidang olahraga ya. Saya di bidang olahraga, narasumber atau wawancara yang berkesan yang pernah saya lakukan itu ketika saya berada di Athena, Yunani. Saya 2007 ya, tahun 2007, ralat bukan 97, tahun 2007 waktu saya meliput final Liga Champions antara AC Milan menghadapi Liverpool. Waktu itu saya melakukan wawancara dengan pemain Liverpool. Pada saat itu kalah Liverpool lawan AC Milan ya. Saya mewawancarai Dick Kuyt, pemain asal Belanda yang mencetak 1 gol ke gawang AC Milan walaupun Liverpool kalah. Saya cukup panjang wawancara sama dia sampai diuber-uber sama security keamanan supaya menghentikan wawancara di tempat itu gitu. Tapi saya cuek aja sama Dick Kuyt, bahkan Dick Kuyt bilang udah cuek aja, sambil jalan aja kita ngobrolnya gitu supaya nggak nggak diusir sama security gitu. Itu yang paling berkesan ya. Salam olahraga. Oke.